Pangeran Kodok. Pada zaman dahulu kala, saat permintaan hampir selalu terkabul, hiduplah seorang raja dengan putrinya yang cantik. Dia begitu cantik dan menyayangi sang raja yang selalu memberikan apapun yang dia inginkan. Ayah, aku bosan bermain dengan mainan lamaku. Aku ingin sesuatu yang baru untuk bermain. Oh, sayangku. Karena kau sangat berharga, aku akan memberikan mainan yang sangat berharga yang kakekku berikan saat aku masih kecil. Sang raja membuka berangkas emasnya dan mengambil bola emas yang berkilau. Wah! Ambil bola ini. Ini akan bersinar secerah matahari di bawah langit. Tapi ini sangat berharga. Jangan menghilangkannya. Terima kasih, Ayah. Kau adalah ayah yang terbaik di dunia. Putri mulai memainkannya di taman. Dia mengikuti kemanapun bola itu bergulir. Tiba-tiba datanglah kodok yang jelek. Pergi sana kau kodok yang kotor. Aku melihatmu dari semak dan aku terkesima akan kecantikanmu. Maukah kau menerimaku sebagai temanmu dan bermain bersama? Bagaimana mungkin kau berpikir begitu? Aku tidak mau bermain dengan kodok yang jelek dan kotor sepertimu. Aku adalah anak perempuan paling cantik di dunia. Mengapa aku harus bermain dengan teman yang kotor sepertimu? Aku bisa melompat, meloncat. Aku bahkan bisa berenang dan menangkap bolamu. Aku adalah teman yang sempurna untuk bermain. Aku lebih baik bermain sendiri daripada menyentuh kodok yang kotor. Merasa jijik, Putri kembali ke istana untuk menjauh dari kodok. Keesokan harinya, dia datang untuk bermain dengan bolanya. Dia memilih tempat yang sepi di bawah pohon linden di dekat sumur. Betapa tenang dan menyenangkan tempat ini. Kodok menyeramkan itu tidak akan menemukan aku di sini. Dia mulai bermain dengan bolanya. Dia melemparnya kemudian menangkapnya kembali. Saat bermain, bola itu memantulkan sinar yang sangat silau, sehingga membuat pandangannya kabur. Bukannya kembali ke tangan Putri, bola itu menggelinding ke dekat sumur, lalu masuk ke dalam sumur. Oh tidak, bola emasku. Ya Tuhan, sumur ini sangat dalam. Aku tidak bisa melihat bolaku di dalam sumur yang dalam ini. Putri terus dan terus menangis dan benar-benar merasa salah. Dan di tengah tangisannya, dia mendengar sebuah suara. Apa yang membuatmu menangis, anak raja? Air matamu bisa melelehkan hati yang terbuat dari batu. Dia mencari-cari sumber suara tersebut. Oh, ternyata itu kau kodok yang jelek. Aku menangis karena bola emasku jatuh ke dalam sumur yang dalam ini. Jangan khawatir, aku bisa menolongmu. Tapi maukah kau bermain denganku jika aku bisa menangkap bolamu? Apapun yang kau mau, kodok. Pakaianku yang manapun, perhiasanku, atau bahkan mahkota emas yang sekarang ini sedang kukenakan. Pakaianmu, mutiara, dan perhiasanmu, dan mahkota emasmu bukan untukku. Tapi jika kau mau menjadi temanku dan menjadikanku teman bermainmu dan membolehkanku duduk di sampingmu di meja dan makan dari piringmu dan minum dari gelasmu dan tidur di kasurmu, jika kau berjanji dengan semuanya, maka aku akan menyelam ke air dan mengambilkan bolamu lagi. Putri merasa sangat keberatan dengan permintaan kodok yang panjang tadi. Tapi untuk mendapatkan bola emasnya kembali, dia harus sabar dengan si kodok. Baiklah. Aku janji aku akan memberikan apapun yang kau mau. Asal kau bisa mengembalikan bola emasku. Sesaat setelah kodok mendengar janji sang putri, kodok segera menyelam ke bawah. Beberapa saat kemudian dia kembali muncul ke permukaan dengan bola emas di mulutnya dan dia melemparkannya ke rumput. Putri sangat kegirangan melihat mainan cantiknya lagi. Dia mengambilnya dan berlari. Berhenti, berhenti. Bawa aku bersamamu. Aku tidak bisa berlari sekencang dirimu. Teriakannya tidak dihiraukan oleh Putri. Keesokan harinya, saat Putri duduk di meja makan dengan sang raja dan makan di atas piring emasnya, ada yang mengetuk pintu. Oh Putri, biarkan aku masuk. Putri bangun.
dan berlari untuk melihat siapa yang mengetuk. Namun saat dia membukakan pintu, ada kodok duduk di luar. "Kau makhluk kotor, berani-beraninya kau datang ke rumahku." Dia segera menutup pintunya dan kembali ke kursinya. Merasa sangat gugup, raja menyadari jantung putrinya berdegup kencang. Anakku, apa yang kau takutkan? Apakah ada raksasa berdiri di depan pintu dan bersiap menculikmu? Tidak, Ayah, tapi ada kodok yang menyeramkan. Dan apa yang kodok itu inginkan? Ayah, kemarin saat aku duduk di dekat sumur dan bermain dengan bola emas, bola itu jatuh ke dalam sumur, dan kodok itu datang lalu mengambilkannya untukku. Dengan syarat aku harus mengajaknya kemanapun, dan aku menjanjikannya, tapi aku tidak menyangka kalau dia akan keluar dari air dan mengejarku. Dan sekarang dia ada di depan pintu dan ingin masuk ke dalam, Ayah. Putri Raja, buka pintunya untukku. Kau telah berjanji padaku. Sekali kau telah berjanji, kau harus menepatinya. Buka pintunya dan biarkan dia masuk. Putri pergi membukakan pintu, dan sang kodok melompat ke dalam mengikuti kaki sang putri, hingga putri sampai ke kursinya. Terima kasih, Putri. Angkat aku untuk duduk bersamamu. Putri melihat kodok dengan kesal, tapi dia melihat guratan wajah ayahnya. Lalu dia mengangkat si kodok. Sekarang kita akan makan bersama. Putri memakan makanannya dengan enggan, sementara kodok makan dengan sangat bahagia. Berikan aku sup lagi, kumohon. Ini enak sekali. Aku belum pernah merasakannya di dalam perutku. Kodok kembali melahap supnya hingga habis, tapi Putri terlihat sangat kesal. Terima kasih banyak, Putri. Aku sudah kenyang sekarang dan aku lelah. Kau harus membawaku ke kamarmu dan menyiapkan kasurmu yang lembut dan kita akan berbaring dan pergi tidur. Cukup! Kau sebaiknya meninggalkan istana ini sekarang juga, jelek. Anakku tersayang, kata-kata itu tidak pantas untuk Putri Raja. Kau telah berjanji pada kodok, kau harus menepatinya. Saat anggota kerajaan berjanji pada seseorang, mereka tidak dapat merubahnya. Ini tradisi kita yang harus kita ikuti. Putri mengangkat kodok dengan telunjuk dan ibu jarinya, diangkut ke atas dan diletakkan di sudut ruangan. Kau sebaiknya tetap di sini sepanjang malam, atau besok kau akan kulempar ke hutan. Aku lelah dan aku ingin tidur senyaman dirimu. Bawa aku atau aku akan memberitahu raja. Kau kodok yang menyebalkan. Putri mengangkatnya dan melemparkannya sekuat tenaga ke tembok. Dan si kodok tewas dengan seketika. Bangun kau kodok malas. Berhentilah berpura-pura. Putri mencoleknya dengan jarinya, tapi kodok sudah tewas. Apakah dia benar-benar mati? Oh tidak, apa yang telah kulakukan? Bangunlah kodok, aku minta maaf atas perlakuan burukku kepadamu. Putri mengangkat kodok dan mendekapnya seraya menangis, dan Putri menciumnya. Dengan ajaib, kodok membuka matanya dan seketika meloncat ke lantai. Hah? Dia tidak lagi menjadi kodok, dan seketika menjadi pangeran tampan dengan mata yang sangat indah. Ya ampun, kau siapa? Kemana si kodok tadi? Jangan khawatir, aku adalah kodok yang sama dan sekarang aku adalah pangeran. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Saat aku seorang manusia, aku cerdas dan sombong. Aku sedang berburu di hutan, membunuh hewan-hewan. Tiba-tiba peri hutan menghampiriku. Kau manusia yang tidak punya perasaan. Binatang-binatang ini bukanlah mainanmu. Mereka adalah makhluk hidup seperti dirimu. Tuhan telah menciptakan alam yang sangat indah ini. Dan kau merusaknya. Apa mereka pernah menyakitimu? Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Kau tidak tahu siapa diriku. Aku adalah pangeran di kerajaan ini dan hutan ini adalah milikku. Setiap pohon, setiap hewan, dan semuanya di daerah ini adalah milikku. Pangeran yang bodoh. Alam adalah milik Tuhan. Pencipta alam semesta ini adalah Tuhan dan bukan dirimu. Kau tidak punya hak untuk membunuh binatang yang tidak bersalah. Cukup, Nyonya. Menyingkirlah. Tiba-tiba peri hutan menjadi wanita yang tinggi dan besar. Pangeran ketakutan melihatnya.
Kau manusia sombong, kuubah kau menjadi kodok yang kecil. Sekarang ular di hutan ini akan memburu dan memakanmu, seperti kau biasa memburu dan memakan rusa-rusa di sini. Seketika pangeran berubah menjadi kodok. Oh, apa yang kau lakukan padaku? Aku mohon padamu, peri hutan. Mohon maafkan aku. Aku berjanji aku tidak akan pernah menyakiti alam lagi. Aku akan baik kepada semua makhluk. Aku janji. Mohon, maafkan aku. Aku rasa kau menyadari kesalahanmu. Tapi kesombonganmu harus diberi hukuman. Aku akan memberikan mantra penawar. Ya, mohon, Nyonya. Aku akan membuktikannya. Kau harus mencari seorang putri yang tidak menghargai makhluk lain dan meyakinkannya untuk baik kepadamu. Kalau kau berhasil merubah sifat si putri tersebut, maka kau akan kembali menjadi seorang pangeran. Putri merasa malu telah menjadi seorang yang jahat. Jangan bersedih, putri yang cantik. Sekarang berjanji padaku, kau tidak akan merendahkan siapapun. Kau akan baik kepada siapapun. Iya, aku berjanji, pangeran. Oh, itu bagus sekali. Karena kau telah memutuskan untuk berbagi hati kepada siapapun, bolehkah aku meminta sesuatu darimu? Tentu saja, apapun yang kau mau. Kau wanita tercantik yang pernah aku temui. Aku jatuh cinta padamu. Maukah kau menikah denganku, putri? Tanpa ragu, putri yang cantik menyetujui permintaan pangeran tampan itu. Dengan persetujuan ayahnya, mereka pun menikah. Setiap hari, sepasang kekasih ini memberi makan binatang-binatang dan menjaga alam dengan baik. Peri hutan melihat kebaikan pasangan ini dan sangat bahagia akan hal itu. Baik sekali anak-anakku, kalian telah membuktikannya sebagai manusia yang baik. Kebaikan ini bersemayam di jiwa semua manusia. Tapi siapapun yang membangun alam ini menjadi baik hati. Dan Tuhan akan selalu memberkahi kalian berdua. Dan pasangan ini pun akhirnya hidup bahagia dan diberkahi selamanya.